Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Mafura Putri dengan NIM A111220001 kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 teori belajar dan pembelajarannya. Video kali ini adalah tugas dari Ibu Ade Nurul Izati, SPD MPD. Yang pertama-tama yang saya akan jelaskan yaitu teori belajar behaviorisme. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajarannya. Menurut teori behaviorisme, dalam proses mengajar dan yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan pembelajaran perilaku. Di sini ada 2 contoh masalah di dalam teori behaviorisme. Yang pertama adalah banyak pelajar yang akan membangkang karena pembelajaran yang dilakukan dengan teori ini akan bersifat ketat, terikat, dan tidak adanya sedikit pun kebebasan. Yang kedua, pelajar yang kurang dalam aspek akademi maupun non-akademiknya akan mudah putus asa, karena yang akan didukung dan dipuji-puji adalah pelajar yang dominan pandai dan disiplin. Hal ini mengakibatkan tidak ada seseorang, guru atau pihak lain yang menyemangati siswa yang terbalikannya dari itu. Baik, materi yang kedua yaitu belajar kognitif. Teori ini berbicara tentang manusia mengembangkan kemampuan kognitifnya dengan memotivasi yang dilakukan oleh dirinya sendiri terhadap lingkungannya. Inti dari konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skemata atau rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungannya. Teori ini dikatakan dapat berjalan yang baru bisa beradaptasi dengan struktur kognitifnya atau bagaimanapun yang memiliki oleh siswa baru. Pembuatan materi ini, pembelajaran ini juga harus disusun dengan pola atau logika sederhana atau kompleks. Di teori ketiga ini ada teori pembelajaran konstruktivisme. Menurut teori ini, pembentukan pengalaman yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Teori ini menerima pengaruh dari ilmu psikologi, khususnya psikologi kognitif. Teori ini menekankan seseorang yang belajar memenuhi tujuan untuk menemukan bakatnya. Di sini ada 2 contoh permasalahan pada teori ini. Pertama adalah kurangnya guru memberikan kesempatan kepada mahasiswa pelajar untuk memberikan pendapatnya mereka sendiri. Dan juga kurangnya guru memberikan waktu atau kesempatan kepada pelajar muridnya untuk berpikir kreatif, imajinatif tentang model dan teori ini. Teori yang terakhir atau teori yang keempat adalah teori belajar humanitisme. Teori ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi pribadi manusia. Teori ini juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Teori ini lebih menekankan kepada pribadi, pemahaman sifat, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pembelajaran. Permasalahan yang terjadi di teori humanitis. Guru harus berusaha untuk menyusun dan mempersiapkan materi-materi pembelajaran yang banyak agar tujuan pembelajaran tercapai.
Dan juga para pelajar harus berpikir keras untuk memilih sesuatu mana yang positif dan negatif. Di sini mereka harus mengontrol diri mereka sendiri tanpa ada apapun campuran tangan orang lain. Sekian penjelasan 4 teori dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.